pertama menurut kitab Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 20 bagian B sampai ayat 21. Kemudian pembacaan yang kedua juga masih dalam perjanjian baru menurut kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Baik, kita mulai dari pembacaan yang pertama. Injil Matius pasal 1 ayat 20 bagian B sampai 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berikut dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan setiap saat. Persekutuan ibadah malam Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sejarah tentang kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa yang selalu mengingatkan setiap umat Tuhan di segala zaman tentang hal kesiapan, tetapi juga ketidaksiapan, kesediaan dan juga ketidaksediaan manusia untuk menerima kasih karunia Allah. Hal ini terlihat dari kesaksian kitab Injil yang memberitakan bagaimana orang-orang menyambut kelahiran Yesus. Ada yang bersukacita, bahkan karena sukacitanya ia rela meninggalkan pekerjaannya demi mencari seorang bayi yang baru lahir yang mereka percaya adalah seorang raja dan Mesias. Tetapi ada juga yang justru tidak mau menerima, tidak memberi penginapan bagi Maria dan Yusuf untuk proses persalinan bagi Maria saat itu. Tak hanya itu, saudara-saudariku, ada juga yang justru berniat untuk membunuh bayi Yesus. Kenyataan demi kenyataan kesaksian Alkitab ini sesungguhnya hendak mengungkapkan sikap hidup manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Demikianlah adanya manusia ketika mendapatkan berita tentang sesuatu hal
yang menurutnya itu mustahil. Respon seperti yang terjadi dalam kesaksian kitab Injil inilah yang kadangkala terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus, kawan sekerjanya, ia menekankan supaya benar-benar Titus mampu mempersiapkan dirinya dengan baik ketika hendak menjalankan tugas tanggung jawab pelayanannya terhadap semua umat. Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Bukan lagi akan nyata, tetapi sudah nyata. Dan kasih karunia yang sudah nyata dari Allah itu menyelamatkan manusia pun mendidik umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada dasarnya Allah telah, sedang, dan senantiasa mengasihi kehidupan umatnya melalui kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat kita. Pada ayat-ayat sebelumnya dari kesaksian kitab Titus pasal 2 ini, Paulus menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab dan kewajiban umat Tuhan yang sedianya harus dapat diterapkan dalam hidupnya setiap waktu. Sebab manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, beraktivitas, berkarya, bekerja, ia tinggal di sekitar keberadaan dunia, tetapi Allah menghendaki manusia dalam kesibukan hidupnya dalam dunia ini, ia tetap harus berperangai, ia tetap harus bersikap atau berperilaku seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dengan maksud supaya pengharapan iman umat Tuhan, pengharapan iman manusia itu tentang hal kedatangan Kristus yang kedua kalinya, bila waktunya tiba, maka sebagai umat kita akan didapati oleh Juru Selamat kehidupan kita itu sebagai umat yang teguh dalam kesetiaan kita. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, Rasul Paulus hendak menyatakan bahwa kasih karunia yang menyelamatkan itu mendidik orang percaya untuk secara nyata meyakinkan diri dalam imannya, berusaha untuk benar-benar tampil sebagai pribadi yang menolak tentang hal keduniawian di hidupnya. Walaupun ia hidup dalam dunia ini, tetapi ia harus berperangai sebagai seorang yang memuliakan Allah di surga. Paulus hendak menekankan pula bahwa kasih karunia yang menyelamatkan itu memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup secara adil dan bijaksana, tetapi juga hidup beribadah, sambil ia menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan pengharapan inilah yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Pengharapan akan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang membawa persekutuan hidup sebagai umatnya di dalam kita sekalian, memelihara persekutuan itu kekal adanya, walaupun dalam kenyataan hidup penuh dengan berbagai tantangan, gejolak seperti yang sedang kita alami saat ini. Sebagaimana saya katakan dalam perayaan Pranatal Kolom Bawah,
Kita sekarang merayakan Natal di tahun 2020 ini bagai sedang disalib. Karena di sisi kanan kita pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi kemudian di sisi kiri kita ada isu-isu teroris yang mengancam kita. Sungguh merupakan tantangan beriman yang cukup luar biasa bagi kita sebagai warga gereja. Apakah hal tanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus itu bila ditujukan kepada kita, lalu kita mulai urung diri karena takut, karena cemas yang berlebihan, karena kekhawatiran yang tidak dapat kita bendung? Sesungguhnya sebagai umat Tuhan, segala perkara kehidupan yang diperhadapkan kepada kita bukanlah bertujuan supaya iman kita itu membuat kita kendor, tetapi setiap tantangan hidup untuk kita jalani, untuk kita hadapi dengan maksud membawa kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh di dalam iman hanya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sukacita kita merayakan Natal Yesus Kristus di saat ini. Mari masing-masing secara pribadi kita merenungkan, bilakah hal tanggung jawab dan kewajiban kita berdasarkan pada kehendak Tuhan, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, apapun bentuk tanggung jawab itu, dapat kita renungkan bilakah sudah kita lakukan atau mungkin belum. Sudahkah secara 100% kita laksanakan atau masih 50%, 60%, 70% dan seterusnya. Allah menghendaki di dalam Yesus Kristus supaya kita melakukannya seturut kehendak Allah. Presentasi tentang pemberlakuan kehendak Allah dalam hidup kita. Allah yang berkehendak atasnya. Kita sebagai manusia hanyalah dapat melakukan seturut dengan kehendak Allah apa yang dipercayakannya kepada kita. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah menyertai kita, maka dalam segala situasi dan kondisi hidup kita dalam perayaan Natal saat ini, tetaplah kita memuliakan Allah, tetaplah kita tekun dalam persekutuan, tetaplah kita melakukan apa yang dikehendakinya. Raja damai yang datang membawa damai dan sukacita di hidup kita, membuat kita pun berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan saudara, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan tetangga dan seterusnya, supaya Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya saat ini, yang menyertai kita untuk melewati masa sulit di tahun ini, bahkan seterusnya, benar-benar mendatangkan shalom di kehidupan kita masing-masing sebagai makna Natal yang sesungguhnya. Selamat merayakan Natal Kristus. Diberkatilah kita sekali. Amin.